Alat vital itu apa? Contohnya saja. Jantung. Jantung. Jantungnya hilang sesisih. Bisa kerja enggak? Sudah, enggak usah hilang sih. Pembuluh yang mensuplai makanan ke jantung itu namanya pembuluh koroner. Kalau pembuluh koroner itu ngadat, karena bumpet, bahasa Jawanya bumpet, sumbat. Tersumbat apa? Tersumbat apa? LDL, low density lipoprotein, kolesterol, tersumbat, membentuk perang, sehingga jantung tidak tersuplai makanan. Alat vital ini macet tidak? Kerak, cekok, akhirnya bau sakit, bau jadi sakit. Nah, cara menghilangkan sumbatnya gimana? Gampang. Alkitab menuliskan. Amin. Sudah bikin sehat Alkitab. Amin. Ini bait Allah. Ini tubuh Kristus. Amin. Dari telapak kaki sampai ujung rambut tersusun di dalam pola tabernakel. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Amin. 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 Ini rumah Allah. Allah sanggup menjaga itu. Ini alat vital. Gigi termasuk alat vital enggak? Tidak. Yang benar. Alat vital enggak? Gigi 32. Ya loh. Hilang 30, tinggal 2. Mati enggak? Itu namanya burung kakak. Tidak mati. Betul tidak? Tapi alat vital lainnya, misalkan hati. Ya loh. Hatimu repot separuh atau ginjal itu termasuk alat vital. Ada 2 ginjal di kiri kanan. Kalau ginjal itu tidak berfungsi, ginjal itu punya saringan-saringan. Ya, kalau kita makan, makanannya protein misalnya. Protein yang dari hewani, banyak lemaknya, banyak makan, ginjal disfungsi, rusak. Dalam protein tadi ada zat yang namanya zat purin. Harusnya zat purin itu disekresikan lewat ginjal, ditaruh di kantong kemih. Ginjal itu punya kantong kemih kecil-kecil sedikit-sedikit. Nanti kalau udah penuh, dilempar, disekresikan ke kandung kemih yang besar. Nah, setelah itu dibuang. Ya, tapi kalau ginjal rusak, zat purin tidak tersaring. Akibatnya katut, bendol di sini, bendol di lutut. Jadilah penyakit asam urat, kreatinnya tinggi. Kreatin itu maksimal punya 6, kreatinnya 10. Waduh, saya bisa bayangkan kondisi orang itu masih kayak iwak digoreng. Siang malam disuruh loro terus kabel. Obatnya apa? Gampang. Kalau asam urat itu ginjalnya diperbaiki selesai. Ini alat vital. Dalam tubuh Kristus juga begitu. Tidak semua hamba Tuhan, tidak semua penatua, tidak semua imam-imam menjadi alat vital, anggota inti. Amin. Anggota inti ini terpilih. 1, malaikat Garuda. Istilah malaikat, angel. Ini sama dengan messenger atau utusan. Malaikat sidang itu gembala sidang. Seorang utusan Allah yang diutus menggembalakan sidang. Jadi bahasa malaikat ini sudah jangan pahami secara literal, ya, secara literal bahwa malaikat Garuda itu berarti malaikat seperti Jibril, seperti Mikael yang dicipta dari hembusan nafas Allah. Malaikat itu diciptakan dari hembusan nafas Allah. Kitab Mazmur menuliskan. Ya, nah, bukan, tapi ini malaikat Garuda ini manusia, lahir di Indonesia. Pertengahan tahun 2015 nanti ditapis. Kira-kira sudah lahir belum? Dia nanti akan memimpin panen raya 7 tahun. Dia akan memimpin 7 tahun pembangunan tubuh Kristus saat kegenapan kita paham. Kalau waktunya sudah sangat dekat, kedatangan Tuhan pertengahan tahun 2029. Dari sekarang berarti kurang berapa tahun? 17 tahun setengah. Amin. Amin. Saudara masih sanggup hidup 17,5 tahun? Amin. Oh, puji Tuhan, saya mau hidup sampai Tuhan datang. Hidup mulia untuk Tuhan. Saya ucapkan ini kepada seorang hamba Tuhan dari Surabaya.
Batam. Saya sampaikan panjang lebar. Saya sampaikan juga ini kepada umat istana. Dan beliau bersemangat sekali. Dan masih berkesempatan 20 tahun hidup. Masih kuat dengan firman Allah dan Roh Kudus. Amin. Amin. Manusia hidup bukan karena makanan, tapi karena firman. Kalau sudah percaya itu kamu akan sehat. Nah saudara, apa yang ada tertulis di sini? 1 dari Indonesia, 7 malaikat sidang. Ini 3 dari luar, 4 dari Indonesia. 70 penatua ini 42 dari Indonesia, 490 ini 294 dari Indonesia. Total ini 568. Dipersiapkan selama 13 tahun. Sejak Juli tahun 2002. Sekarang menyisakan waktu 3 tahun 6 bulan. Itu terwujudnya hierarki 568%. Ini terpilih dari antara umat pilihan. Mengingat waktunya sudah sangat dekat. Sebelum Tuhan datang, ada 7 tahun masa kelaparan besar yang terbagi dalam 2 bagian. 3,5 tahun peraniayaan dan 3,5 tahun masa aniaya besar ini. Ini kau sudah melihat di sini. 7 tahun, ya, 7 tahun panen raya dulu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan. Jadi saudara jangan melihat wah itu 7 tahun kok sama dengan tidak. Jadi ini hanya untuk menggambarkan saja. Kemudian 7 tahun masa kelaparan besar. 7 tahun kelaparan besar ini dibagi 2. Daniel pasal 9 dan 27. Ya, 3,5 tahun masa peraniaya yang terbagi 2 tahun penyucian yang sempurna untuk gereja bangsa kafir. Nanti sudah, nah sudah lihat sini aja depan ini lebih jelas. 2 tahun penyucian untuk gereja bangsa kafir, Wahyu pasal 1 sampai pasal 5. Kemudian Wahyu pasal 6 dan pasal 7 adalah 9 bulan dari kegerakan kuda putih. Bangsa kafir yang sudah termeterai menjadi anggota mempelai Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 25. Ya, nanti akan dipakai dalam kegerakan kuda putih. Sasarannya menjangkau Israel yang tercerai dari seluruh muka bumi. Setelah Israel semuanya dari tersisanya Israel, Roma 11, kalau sudah membaca mulai ayat 1 saudaraku, ya sampai 10 di sana, sisa Israel terjangkau. Maka Israel yang terjangkau menyatu dengan gereja bangsa kafir, saudaraku, dan gereja dinyatakan mengandung. Wahyu pasal 8 sampai pasal 12. Lamanya 9 bulan. 9 bulan. Kok ini 9 bulan 2 tahun dari mana? Kalau saya mengungkap itu semuanya, studi ini nggak selesai 1 minggu. Tapi saya punya dasar ayat semuanya, lengkap dari Alkitab. Nah, setelah gereja memuncak kandungannya, ya, ditinggikan. Ini belum final. Ini menjadi tanda di langit. Sudah tahu, ketika Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, matahari, bulan, dan bintang itu menjadi tanda penerang masa untuk menentukan waktu, masa-masa. Coba dibaca tentang penciptaan matahari, bulan, dan bintang. Yang dibaca Kejadian pasal 1, mari dibaca. Ayat yang ke-14, mari. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Terus biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Jadi ketika gereja berpakaian matahari, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, ya, alas kakinya bulan, kemudian yang menjadi tudung kepala 12 bintang, matahari, bulan, dan bintang, tanda penentu masa. Amin. Artinya gereja harus mengerti waktu. Begitu
begitu anak laki-laki dilahirkan yang diketandung, anak laki-laki ketiga, anak laki-laki pertama itu Musa, lahirnya persis dengan anak laki-laki ketiga nanti yang dilahirkan di situ dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Musa mau dibantai Fir'aun, ya, iblis ngejawantah menjelmakan di dalam wujud Fir'aun, merasuk di otak dan hatinya Fir'aun. Anak laki-laki kedua Yesus, setelah menggunakan Kaisar Augustus dengan sensus penduduknya untuk menyiksa Maria, berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem dengan maksud supaya kandungan itu gugur di tengah jalan, itu gagal. Akhirnya lewat Herodes dengan motivasi seolah-olah ingin menyembah, dia ingin membunuh bayi Yesus. Demikian pula anak laki-laki ketiga ini. Saat mengandung saja ibunya sudah ditunggu oleh ular naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10 untuk menelan anaknya setelah anaknya dilahirkan. Coba dibaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Mari. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. ya, lanjut. Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah, ada tanda lain di langit. Dan lihatlah, Ya, terus seekor naga merah padam yang besar, terus berkepala 7 dan bertanduk 10. iya, terus Di atas kepalanya ada 7 mahkota. ada tanda yang satu, tanda penerang masa. Ini ada gereja mempelai, gereja tubuh Kristus yang mengandung firman dan Roh Kudus dengan pakaian matahari, bulan dan bintang. Berarti gereja itu mengerti waktu, tahu waktu karena dia adalah anak terang. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk orang yang hidup di dalam terang, tidak seperti pencuri. Kedatangan Tuhan seperti pencuri itu untuk orang yang hidup dalam gelap. Jadi, saudara kasih Tuhan, satu tanda gereja, sebagai tanda penentu masa dengan pakaian matahari, bulan dan bintang. Ingat Kejadian pasal 1 ayat 14 tadi. Dan satu tanda lagi di langit, naga tua yang merah padam karena amarahnya, karena kebenciannya, karena jengkel, berturut-turut dia ingin menghancurkan rencana Allah. Sejak ular itu dikuntum oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa benih perempuan ini akan merembuhkan kepalamu, rupanya ular jadi sakit hati. Setiap kali ada kelahiran benih perempuan, dia nyangkut bahasa Jawanya. Kalau yang dikandung anak manusia punya potensi, dia berusaha membunuh. Makanya begitu Musa yang punya potensi menggembalakan Israel mau lahir, iblis lewat Fir'aun mau membunuh. Ketika Yesus yang punya potensi untuk menyelamatkan manusia di dunia lewat karya salibnya dikandung dan mau dilahirkan lewat Herodes dan Kaisar Augustus mau membunuh. Ketika anak laki-laki ketiga yang dikandung gereja, coba ya, anak laki-laki ketiga yang mau dilahirkan, dia punya tugas menggembalakan segala bangsa dengan kata besi. Anak laki-laki ketiga itu figur, saudara. Begitu dilahirkan, iblis menyerang, anak diselamatkan, naik surga, duduk di tahta Allah. Siapa dia? Adakah malaikat yang berani duduk di tahta Allah? Enggak. Ada manusia yang berani duduk di tahta Allah? Siapa yang berani duduk di tahta Allah? Allah sendiri, Yesus. Berarti ini belum final. Seorang Tuhan senior mengatakan, "Oh, itu sudah final, mempelai itu sudah di sini." Oh, belum. Setelah anak ini dilahirkan, mempelai perempuan itu lari kepada belantara. Di situ perobekan tirai daging. Batas antara ruang suci dengan ruang maha suci, tirai. Wujudnya adalah pengungsian di padang belantara. Tanpa tanda 66 kita menyangkal diri merobek tirai keinginan daging. Karena kita tidak bisa berjual beli di sana. Kita hidup dipelihara oleh Allah. Saudara kasih Tuhan, sampai nanti anak laki-laki itu datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan
atas sekalian Tuhan dan mempelai pria. Saudara, apakah sekarang lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib iblis sudah kalah total? Sudah kalah total belum? Masih naik turun surga bumi. Setiap hari masih mengintai kita semuanya untuk menuduh kita. Amin. Amin. Masih mencerai-beraikan kita habis-habisan. Karena memang janji Tuhan bahwa semua kuasa diletakkan di bawah kaki Yesus. Dalam 1 Korintus 15, semua kuasa diletakkan di bawah kaki Yesus. Kaki Yesus itu adalah tubuh. Berarti yang punya janji adalah Tuhan, yang berjanji bahwa yang meremukkan kepala orang itu benih perempuan. Seperti Yesus mati, dia naik ke surga. Sekarang posisinya sebagai apa? Di surga sebagai apa? Imam besar. Sebagai raja? Oh belum, masih nanti. Ada ayatnya banyak sekali. Saya bisa sampaikan ke saudara. Tapi saya tidak berbicara tentang anak laki-laki ini secara khusus. Jadi posisinya masih sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia menjadi pengantara. Dia sudah selesai dengan karya penebusannya, dengan gerak-geraknya. Sekarang dia menaikkan syafaat untuk kita. Tapi kedatangannya yang kedua nanti sebagai raja. Dia sebagai raja, Tuhan sekalian Tuhan dan mempelai pria. Seperti nubuat dalam Matius pasal 25. Di sana ketika perumpamaan. Sebagai mempelai, dia memilih 5 dari yang bijak. Sebagai Tuhan atas sekalian Tuhan, dia menghukum hamba yang tidak setia dengan talenta yang kita. Amin. Untuk sebagai raja di atas segala raja, dia adalah gembala yang memisahkan kambing dan domba. Amin. Amin. Kambingnya dilempar di sebelah kiri, dombanya di sebelah kanan untuk diberkati. Sementara yang kiri maut, hukuman. Nah, saudara kasih Tuhan itu digenapkan dalam Wahyu pasal 19. Nah, saudara, jadi saya perlu tegaskan kembali kepada saudara, hierarki tubuh Kristus tadi hari ini harus terwujud secepatnya. Waktu untuk terwujudnya 568 personil ini tinggal 3,5 tahun. Itu bisa membayangkan. Ketika saya menerima pernyataan dari Tuhan, otak saya ini nggak mampu. Tapi Tuhan janji bahwa Tuhan sendiri yang akan membangun. Saya berpikir ketika tahun 87 saya menerima pewahyuan, 13 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, saatnya Go Internasional, saya menyelenggarakan suatu seminar di satu hotel yang cukup megah untuk menggelar kitab Wahyu. Tapi Tuhan buka perut saya. Kurang 2 bulan dari seminar itu, saya diizinkan sakit, saya masuk rumah sakit. Tidak semakin baik, semakin lumpuh, mata saya semakin buta. Sampai hari H seminar diselenggarakan. Harusnya 3 sesi saya bicara 1 sesi saat pembukaan seminar itu. Istrinya Sri Sultan Hamengkubuwono GKI Mas hadir bersemikan. Saya tidak bisa melihat walaupun beliau sering tidak ke sini. Ya, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa khotbah dengan Alkitab, hanya berdasarkan ikatan dan feeling. Yang 2 sesi saya serahkan pada asisten saya. Saya berpikir, wah ini sudah 13 tahun, saatnya saya harus menunggu sampai tahun 2003, 2004. Saya berpikir dengan adanya proses yang terjadi di sini, saya mengalami proses berat. Ya. Salah satu dari sekretaris sinode saya menginginkan posisi saya sebagai ketua sinode, menginginkan posisi sebagai ketua STT, menginginkan posisi sebagai gembala di sini. Dengan membuat onar, memecah belah jemaat itu dibikin berhamburan, tubuh Kristus terkoyak-koyak. Saya berpikir mungkin saatnya saya harus keluar. Saya punya beberapa rumah saya jual. Saya urus paspor, surat-surat untuk keluar negeri. Ada seorang sahabat di Pennsylvania di negara bagian sana meminta saya keluar. Tapi sebelumnya saya bertanya, Tuhan, saya doa puasa hampir 2 bulan di pantai belakang. Tuhan katakan bahwa belum saatnya kamu keluar.
Firman harus digenapi untuk Indonesia. Kemudian di dalam vision itu Tuhan tunjukkan, lihat semak belukar di sekitar berubah menjadi kebun yang hijau dengan buah yang merah-merah. Luar biasa, coba bayangkan. Tuhan kata, ini aku serahkan sama kamu. Kamu seterapkan trilogi pelayanan gereja, pelayanan koinonia, pelayanan fellowship atau persekutuan penggembalaan, pelayanan marturia, pelayanan kesaksian untuk penginjilan, dan pelayanan diakonia, pelayanan gereja. Nah ini yang saya lihat ini. Oh seperti ini banyak sekali. Waktu itu saya tidak tahu kalau ini namanya buah naga. Suatu saat ketika saya doa puasa di Bandaran di Jember, wali kota di sana ingin jadi bupati, dia minta didoakan. Saya katakan besok silahkan datang. Besoknya datang lagi. Saya katakan dalam nama Yesus kamu menjadi bupati di Jember. Dan dia terpilih betul. Saat saya doa puasa saja dibawakan buah banyak sekali. Buahnya persis seperti ini. Saya tanya ini buah apa? Buah naga. Ini yang saya lihat dalam vision penglihatan saya ketika saya mau pindah ke Amerika. Tuhan katakan tidak. Akhirnya saya mulai mencari bibit ini. Dari Meksiko, kemudian dari Vietnam, perpaduan dari Jawa Timur, dari beberapa tempat. Saya melakukan penelitian di lab. Hasilnya adalah saya mendapatkan hampir 24 spesies buah naga ya, dengan spesies baru. Saya ambil 7 grade yang terbaik, saya kembangkan untuk membiayai pelayanan. Dan akhirnya Tuhan berkati kebun buah naga di belakang. Dari 500 meter persegi menjadi 2.500 menjadi 2,2 hektar, sekarang 4 hektar. Dan ketika Tuhan utus, saya harus mulai keluar memberitakan pelayanan dari Papua, NTT, sampai akhirnya Sumatera, permintaan dari Kalimantan, dari Sulawesi dan sebagainya, sampai dari Amerika diminta. Saya katakan Tuhan dari mana yang membiayai? Saya punya kebun cuma 4 hektar, akhirnya Tuhan berkati. Aku yang akan membangun. Amin. Saya diberkati. Tanggal 10 Juni tahun 2010 saya diberkati mendapatkan berkat tanah 50 hektar di tepi pantai selatan. Dan kebun sekarang jaraknya cuma 15 menit. Saya memperoleh dengan juragan menyewa lahan itu, sewa lagi 20 tahun. Saya bayar 10 tahun, 1 tahun, 1 tahun 150 juta. Ya, 1 hektar. Jadi bisa hitung berapa miliar biayanya. 50 hektar. Bentuknya seperti ini. Semak belukar. Tidak bisa tumbuh karena ini laut semua di sini sudah laut selatan. Tanaman apapun kering. Tapi buah naga duduk. Sangat luar biasa. Mulai saya tanam. Sekarang hampir 6 hektar yang sudah tertanam. Dan saya menghitung, kalau 1 tiang, karena ini merupakan hasil penelitian sendiri, produktivitasnya tinggi, 1 tiang itu bisa berbuah 100 kilo. Saya jual 30.000. Andai kata saya jual 25.000 saja. Tidak usah banyak-banyak. 1 tiangnya 50 kilo. 25.000 kali 50 berapa? Berapa? 1 juta seperempat. 1 tiang. 1 hektarnya itu 2.000 tiang. 1 juta seperempat kali 2.500 M. 1 hektar 1 tahun. Kalau saya diberkati dengan 50 hektar, saya tanami katakan 20 hektar saja. 2,5 M kali 10, 25 M 1 tahun, 10 hektar. Kalau 20 hektar 50 M, kalau 30 hektar 75 M 1 tahun. Saya bisa menyelenggarakan konferensi setahun 3 atau 4 kali. Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi ini bukan untuk memperkaya diri. Dalam nama Yesus saya nasarkan.
saya rasakan, saudara menjadi saksi. Hasilnya untuk melayani pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena pembangunan tubuh Kristus itu pekerjaannya Tuhan. Saya mau. Kalau saya mau, saya diberkati. Saudara mau, saudara pasti diberkati. Amin. Dari 50 hektar belum dikerjakan, Pak Bupati sudah menyampaikan kepada saya, Romo, kalau Romo berkenan di sebelah barat sampai batas desa ini 1 kecamatan, silakan Romo pakai. Masalah harganya gampang. Total 100 hektar. Waduh, saya kaget. Berarti visi saya terjawab. Saya menangis, Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab pada bulan Juli tahun 2004 saya berbicara tentang membangun visi pribadi yang sinkron dengan visi global pembangunan tubuh Kristus. Kalau visi pribadi ini sinkron dengan visi global pembangunan tubuh Kristus, Allah pasti berkenan dan memberkati. Amin. Waktu itu saya katakan saya merindukan 50 hektar kebun buah naga, meningkat 100 hektar saya bisa mengekspor. Tentunya tidak semua buah naga, nanti sebagian untuk ternak sapi. Karena sapi diambil pupuknya untuk buah naga organik. Saya punya MOU dengan supermarket besar di Indonesia, ada beberapa supermarket. Saya belum bisa memasok, paling baru sekitar 30%. Saudara, saya tidak terikat di sana. Saya pergi 2 bulan, tetap jalan. Di sana sudah ada stafnya, ada karyawan, ada pegawainya ratusan. Saya tidak terikat, sama sekali tidak terikat. Betul, Pak Mika. Saya pergi kemana-mana dengan Pak Mika. Oh, saya tidak, paling saya cuma ngatur. Gimana begini-begini? Oh, baik, oh, harus begini. Tambahin. Oh ya, sana kirim. Tidak terikat saya. Bagaimana? Saya bisa membiayai pelayanan kalau saya tidak diberkati. Pembangunan tubuh Kristus itu biayanya tidak sedikit. Amin. Tidak sedikit. Karena pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Karena tanah ini sebelah sini itu rawa, sebelah sini laut. Kalau rawa itu dikerjakan untuk tambak, udang, tambak ikan, dan itu sudah berkat. Trilogi pelayanan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Dulu saya alergi dengan pelayanan diakonia. Semua orang dari pengajaran kabar mempelai pasti tahu. Amin. Tidak bolehnya yang diambil. Wah, itu salah tahbisan, jelas. Salah tahbisan, jelas. Saya juga begitu, sangat. Tetapi saya berpikir trilogi pelayanan gereja itu ada sejak zaman dulu, dan Tuhan Yesus itu menjadi contohnya. Tuhan Yesus itu dalam bahasa Greek disebut tekston. Tekston itu master di bidang perkayuan. Berarti Tuhan Yesus itu punya pengalaman kerja di bidang perkayuan luar biasa dalam Injil Lukas itu. Untuk membiayai keluarganya, karena setelah umur 12 tahun Yusuf sudah tidak lagi diceritakan, tidak ada. Berarti Tuhan Yesus harus membiayai adik-adiknya. Kan ada tuh sama Yakub, kemudian siapa lagi? Salome, Yakobus, ada 4 saudara. Tuhan Yesus disebut tukang kayu. Jadi bukan hanya bapaknya, Yesus tekston bahasa Grekanya, tukang kayu. Tekston itu kalau sekarang master di bidang perkayuan. Dia membiayai diri. Rasul Paulus tidak mau menyusahkan jemaat. Dia tidak mengambil haknya dari pelayanan. Dia mendapatkan cuma-cuma, dia berikan cuma-cuma. Kemanapun dia pergi, dia membiayai diri dengan timnya. Dia membuat pelayanan, diakonia, yaitu membuat tenda. Waktu itu saya alergi, tapi setelah Tuhan sendiri yang menyatakan ini, pelayanan koinonia ini identik dengan misbah doa, penggembalaan. Pelayanan marturia itu identik dengan pelita emas, dan pelayanan diakonia itu pelayanan meja roti sajian. Imam-imam terus makan. Amin. Hamba Tuhan itu paling sulit dalam pelayanan, dalam perintisan, kalau sudah terbentur masalah finansial. Betul tidak? Betul tidak? Ini jujur. Anak saya yang sulung, ya, sejak kecil dia tidak pernah yang namanya minum susu, apalagi susu teh manis, itu tidak pernah.
dalam perintisan yang diminum air putih. Dikasih apa? Tidak bisa beli gula, dikasih sakarin. Padahal sakarin itu natrium. Gulanya gula sintetis. Terus saya berpikir anak saya nanti bodoh banget mesti. Kekurangan gizi. Ternyata dia diberkati pinter. Sarjananya 2 tahun 10 bulan selesai, sarjana hukum. Magister hukumnya 2 tahun lebih sedikit selesai. Lulusnya cum laude. Saudara, kalau Tuhan bekerja, tidak bisa dihambat keadaan apapun. Amin. Sengsara apapun proses yang menimpa hidupmu, kalau kamu terima dengan penuh sukacita, proses itu membawa saudara kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin. Amin. Jangan kita takut proses. Saya terpenjara, saya terancam, anak saya mau dibunuh, anak saya mau diculik. Karena pengajar kita Bayu ini, saya dipecat. Saya masuk GBT itu atas perintah UMI. Waktu itu organisasi saya tidak punya surat, tidak terdaftar pada departemen. Dan UMI berkata, sudah, kamu masuk sini saja. Dan lewat hari, saya didaftar masuk GBT. Saya jadi pendeta di GBT. Tapi saya tidak menyangka beliau secepat itu dipanggil Tuhan. Harusnya lewat mubes saya diputuskan, tapi tanpa mubes saya dipecat gara-gara kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Besok kalau saya terangkan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudara akan berbelian bahwa apa yang saya ugemi itu Alkitabiah. Amin. Bukan hasil otak saya. Bukan. Ya, saudaraku, kembali kepada hierarki. Ya, kembali kepada hierarki. Hierarki tubuh Kristus harus terwujud dalam waktu 3,5 tahun sampai pertengahan tahun 2015. Hierarki ini harus mulai memimpin panen raya. Panen raya adalah saat-saat menuai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini merupakan materi untuk pembangunan tubuh Kristus sedang mempelai perempuan. Dari antara yang dituai jiwa-jiwa itu dicari, dimenangkan. Nanti setelah masuk kitab Wahyu pasal yang saudaraku 1 sampai pasal 5 di sini. Setelah panen raya 7 tahun, ya, masuk kitab Wahyu pasal 1 dan pasal 2, terjadi penyucian dahsyat, ditati. Banyak yang dipanggil, sedikit yang akan terjadi 7 kali percikan darah di sini. Penyucian yang dahsyat. Hasil penyucian ini adalah pribadi-pribadi yang terpilih. Dalam hal ini representatif diwakili jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia dan Philadelphia dan Laodikia. Mewakili gereja bangsa kafir dengan segala karakternya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saudara kasih Tuhan, kembali kepada hierarki. Jadi hierarki yang harus terwujud dalam waktu 3,5 bulan ini harus terisi 568 personil. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak pusing. Saya sangat percaya. Saya sangat yakin kalau sudah bisa sampai di sini, itulah kehendak Roh Kudus. Amin. 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 Saudara berkeinginan ke sini, tapi kalau Roh Kudus tidak kehendak Roh Kudus, saudara tidak akan sampai. Amin. Amin. Apalagi kalau sudah sampai masuk ke sini. Saudara, kerinduan saya di antara saudara ada yang masuk ke sini. Apalagi kalau sudah menempati posisi di sini, posisi yang sangat mulia. Satu ini terpilih dari 7 miliar penduduk bumi. Betul tidak? Betul. Apakah ini baru ini? Ini baru atau sudah lama ini? Lama. Oh, sudah lama. Sejak zaman dulu ada. Baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Mari dibaca. Pengkhotbah pasal 3. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 mulai. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, ya, akan tetap ada untuk selamanya. Nah, perhatikan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Amin. Terus lanjut dibaca. Itu tak dapat ditambah. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Ini sudah ada hierarki tadi. Kembali hierarkinya saja ditampilkan. Ya, ini sudah ada.
Ini pekerjaan Allah yang kekal. Saya tidak berani nambah, saya tidak berani mengurangi. Ya memang begini. Ya, terus lanjut dibaca. Lanjut. Allah berbuat demikian. Ya, Allah berbuat demikian terus Supaya manusia takut akan Dia. supaya manusia takut akan Dia. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Satu iota, satu titik pun tidak akan dihapuskan. Selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota, satu titik pun pasti digenapi. Karena Tuhan datang bukan untuk merubah Taurat, tetapi untuk menggenapkan. Baca ayat 15, ayat 15. Yang sekarang ada. Yang sekarang ada, Dulu sudah ada. Yang sekarang ada, hierarkinya ditampilkan, Mas. Ya, yang sekarang ada, yang sekarang saya ungkapkan ini, dulu sudah ada. Terus Dan yang akan ada sudah lama ada. akan ada. Kalau ini nanti terwujud, tubuh Kristus yang ini terwujud, itu sudah lama ada. Amin. Amin. Sudah ada. Allah itu sudah memilih kita, sama seperti Allah memilih Yeremia. Bukan begitu dewasa baru dipilih Allah. Dalam Yeremia pasal 1 sudah membaca mulai 4. Yeremia dipilih Allah sejak zaman purba. Namanya sudah dikenal Allah. Dalam kandungan orang tuanya sudah disucikan oleh Allah. Kemudian dipanggil setelah dewasa, dilengkapi dengan kuasa untuk mencabut dan menanam, untuk membongkar dan membangun. Itu kehidupan hamba Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah menjadi hamba Tuhan, bukan mendadak. Bahasa Jawanya bukan ujuk-ujuk jadi pendeta. Allah itu sudah punya rancangan atas hidupmu sejak zaman purba. Amin. Hidupmu dibuat berliku-liku, penuh proses. Seperti lagu yang tadi kita dendangkan. Semakin hari proses hidup saya semakin berat. Rasanya mau mati. Mau mati tapi pengen hidup tapi pengen mati seperti kerakam tubuh di batu. Dalam kondisi seperti itu, saya mencari Tuhan lewat sembahyang, sampai saya diyakinkan Tuhan memang perkara yang maha dahsyat. Janjinya murni, janjinya teruji, janjinya sangat murni, sempurna, teruji 7 kali lipat. Amin. Itu janji Tuhan. Dari kondisi yang sangat berat, makan saja sulit. Tapi karena saya tetap berpegang teguh kepada pengajaran, apalagi setelah saya menerima pengajaran kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu tidak beda dengan tidak ada bedanya dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Mempelai Alkitabiah itu Alkitab sepenuhnya. Kitab Wahyu itu Alkitab sepenuhnya. Amin. Sama. Hanya cara yang berbeda. Sama seperti sistem ini. Kita satu makanan. Tidak ada bedanya. Mas Ragu, 70 penatua ini sudah ada. Malaikat Garuda ini sudah ada dulu. Pada saat Allah ingin membebaskan Israel yang diperbudak di Mesir 400 tahun, Allah memanggil seorang hambanya, namanya siapa? Musa. Musa dibantu 7 penatua. Miriam, Harun, Hur, Kaleb, Yosua, Besaliel, dan Aholiab. Kemudian di bawahnya ada 70 tua-tua yang ditumpang tangan oleh Musa. Sebagian dari rohnya Musa diberikan kepada 70 tua-tua, sehingga 70 tua itu satu roh dengan Musa dalam melayani kerjaan Tuhan. Kemudian atas nasihat Jitro atau Lehuel dilantik penghulu-penghulu yang membantu tugas penyelenggaraan penggembalaannya Musa. Amin. Ada penghulu 10.000, penghulu 1.000, penghulu 100, kepala penghulu 50, kepala penghulu 10. Kalau sekarang pada akhir zaman Tuhan tetapkan 490, kelipatan dari 70 kali 7. Total 568. Dari Indonesia 341, dari luar 227. Saya yakin salah satu tokoh ada di tengah-tengah kita, sudah yakin? Ada. Amin. Amin. 10 tokoh kira-kira ada di tengah-tengah kita ini. Amin. 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 100. Berani enggak? Berani. Kok enggak berani? Berani tidak? Amin. Oh,
berani, saya yakin berani. Tapi saudara jangan coba-coba pilih ini. Apalagi kalau saudara perempuan. Karena jabatan itu laki-laki. Ini laki-laki semua. Nah kalau ini pembangun. Ya, antara perempuan dan laki-laki. Ada Miriam. Ya, ada Harun, ada Hur. Miriam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tentunya sesuai potensi yang dimiliki, sesuai fungsi dan jabatan yang dimiliki di dalam membangun tubuh Kristus. Di dalam membangun tabernakel, perempuan punya peranan tidak? Punya peranan tidak? Apa kerjanya? Masak? Yang meminta kain lenan putih disulap warna biru laut, merah kirmisi dan ungu. Itu adalah para perempuan. Amin. Amin. Perempuan punya peranan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini harus terwujud dalam waktu 3,5 tahun. Terhitung mulai Januari nanti. Bayangkan, kalau tahun 2029 Tuhan datang, sementara 568 personil terwujud, betapa kalau saudara hamba Tuhan mencintai membangun kudus, kita harus berpikir keras, berusaha keras dengan segenap kasih, tanggung jawab dan pengorbanan, bagaimana caranya terwujud kesatuan yang sempurna yang dikehendaki Tuhan. Amin. Terus berusaha untuk melakukan pendekatan secara persuasif, pendekatan yang aktif terhadap semua pihak. Jangan hanya kepada orang-orang yang dianggap sahabat saja, tapi kalau siapapun, bahkan orang yang dianggap lawan pun kita harus melakukan apa? Pendekatan. Siapa tahu mereka nanti justru dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau sampai mereka nanti dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu penentang, tapi oleh kemurahan dan kasihnya Yesus yang sempurna, Rasul Paulus justru dipilih. Suatu perkara yang luar biasa. Jadi hierarki ini harus terwujud. Hierarki ini harus terwujud. Setelah hierarki ini terwujud, gereja nanti masuk panen raya yang lamanya 7 tahun. Setelah panen raya selesai, di tengah-tengah keguncangan, di tengah-tengah kegenapan Haji pasal 2 yang semakin memuncak, dan nanti pada akhirnya, saudara kasih Tuhan, pada akhirnya gereja akan masuk 7 tahun masa kelaparan yang disebut masa pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Dalam pembangunan tabernakel ada persiapan materinya, ada persiapan SDM, sumber daya manusia. Amin. Tidak seketika langsung dibangun geratakan, tidak, ada persiapan-persiapan. Baru setelah semuanya materi disiapkan, SDM-nya dipersiapkan, waktunya ditetapkan, baru mereka mulai bekerja. Raja Salomo juga begitu, sejak Daud materi dipersiapkan, Raja Salomo mempersiapkan, begitu dibangun Bait Allah pada zaman Salomo 7 tahun selesai pembangunan Bait Allah itu. Nah, dalam pembangunan tubuh Kristus segala sesuatu itu ada waktunya. Membangun tubuh Kristus juga ada waktunya. Amin. 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 Kira-kira kalau saya berbicara tentang waktu pembangunan untuk pembangunan untuk tubuh Kristus, bahwa pembangunan tubuh Kristus 7 tahun. Sebelumnya 7 tahun panen raya, kegenapan Wahyu pasal 1 sampai pasal 19 itu saat pembangunan tubuh Kristus. Sampai Tuhan datang pertengahan tahun 2029 nanti. Nah, ini akan menimbulkan pro kontra. Perbantahan memang lahirnya tubuh Kristus, lahirnya bayi tubuh Kristus. Kalau saya membaca di dalam Injil Lukas pasal 2, itu menjadi bahan perbantahan yang luar biasa. Coba dibaca Lukas pasal yang kedua, ya. Lukas pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke 29, ayat 29. Mari. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Nah, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ini perkataan Simeon
yang menantikan kelahiran Mesias itu. Terus sesuai dengan firman-Mu, ya sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Terus yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Terus yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sudah perhatikan, terang yang menjadi selalu pernyataan untuk bangsa-bangsa lain. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Lahirnya bayi Yesus, lahirnya tubuh Kristus adalah tanda keselamatan untuk bangsa-bangsa. Ya, bahkan terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa kafir dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terus dan Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bapak ibunya heran tentang apa yang dikatakan Simeon tadi. Terus lanjut dibaca. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Baik-baik, perhatikan baik-baik. Mari. Ayo dibaca lanjut. Sesungguhnya anak ini Maksudnya anak ini tubuh Kristus, ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan itu menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Terus dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, selain menjatuhkan dan membangkitkan, juga menjadi tanda timbulnya satu pemberontakan. Satu pemberontakan, lahirnya tubuh Kristus. Bahkan pedang ya akan menembus jiwamu sendiri. Orang yang mengemban tubuh Kristus itu akan ditembus pedang firman Allah, akan memproses hidupnya supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Kalau kita mengemban tubuh Kristus, ya, hierarki tubuh Kristus, tentunya kalau kita bicara Natal sekarang, Natal yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember, padahal Alkitab tidak pernah perintahkan kita merayakan Natal tanggal 25 Desember apalagi. Ya, sudah yakin 25 Desember itu Natal kelahiran Yesus? Ya, yakin? Saya tidak yakin. Saya yakin. Yang saya yakini adalah bahwa Yesus telah lahir ke dunia. Amin. Tapi masalah tanggalnya itu rahasia. Kalau tanggalnya diketahui, nanti tahun kelahirannya pun diketahui harinya. Betul tidak? Oh betul. Oleh sebab itu dirahasiakan. Yang jelas saja coba, sudah hitung. Ya, kalau Yesus itu dilahirkan, saat itu gembala sedang menggembalakan kawanan domba. Kawanan domba di padang belantang, di padang Efrata. Kita bisa membayangkan. Masakan itu Desember. Desember itu di tanah Palestina sana musim apa? Musim dingin, musim salju. Saat musim salju, domba dikandangkan, diberi perapian supaya hangat. Lah kalau musim panas, 3 musim tropis. Kalau musim panas, siang malam ditaruh di luar. Karena kalau di dalam kandang berjubel, terlalu panas, bulunya tebal, banyak yang mati. Nah, September, Oktober, November, Desember itu dingin. Oleh sebab itu musim panas itu antara ya Juli, Agustus. Saya juga tidak mengatakan kalau Yesus itu lahir Juli, Agustus, nanti sudah meraba-raba kalau itu. Nanti gampang hitungnya itu, tidak. Ya, saya tidak mengatakan begitu. Tapi yang jelas tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Nimrod. Itu kata Dewi Samiramis. Samiramis itu ibu kandungnya Nimrod, tapi dikali nih. Ini disebut Dewi Langit. Ya, Dewi Langit. Nah, Nimrod, pendiri Babel, menamakan dirinya sebagai Dewa Langit yang pengen disembah seperti Allah. Nimrod itu pribadi yang jadi pendiri, ya pendiri.
sistem kehidupan ala Babil, sistem duniawi. Namanya saja Nimrod. Nimrod dari bahasa Hebrew, bahasa Ibrani Nirod. Nirod yang dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani artinya yang Nirod atau Nimrod, ya itu akar kata dari marat yang artinya membangkang, memberontak. Jadi nama Nimrod artinya memberontak. Lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, dahsyatnya lagi tahun 381 Masehi, Kaisar Theodosius mengeluarkan dekret tentang keharusan seluruh rakyat Kekaisaran Romawi menyembah dewa matahari. Hari raya untuk dewa matahari disebut sebagai hari raya Heliolatri. Heliolatri bahasa Latin. Dewa matahari yang disembah itu Sol. Sol itu bahasa Latin. Makanya ada solar, apa namanya, tenaga listrik cahaya matahari. Betul tidak? Sol, jadi itu dewa matahari. Nah, dewa matahari yang disebut Sol bahasa Latin itu adalah dewa tertinggi di antara para dewa lain. Dewa Apollo, dewa terang ya, ada dewa Elah, Gobal, dewa mataharinya orang Syria. Kemudian dewa Mitras itu dewa perangnya Persia. Kalah semuanya sama dewa Sol yang disembah Kaisar Roma ini. Nah, dalam Heliolatri 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari raya tertinggi yang harus dirayakan seluruh rakyat Kekaisaran Romawi untuk menyembah dewa matahari. Jadi 25 Desember itu perayaan dewa matahari yang bahasanya disebut Solar Invicti dalam bahasa Latin. Nah, coba gimana? Tapi sekadung. Betul tidak? Sudah seluruh dunia sekadung kayak gitu. Dan lebih hebat lagi, Paus Julius ke-1, Paus ke-35 dari Vatikan, tahun 350 Masehi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai Natal kelahiran Yesus untuk menggantikan Gereja Ortodok dulu merayakan Natal 6 Januari sebagai hari penampakan 3 raja. Ditetapkan oleh Paus Julius tahun 350 itu sebagai apa? Hari Natal. Makanya kalau sudah membaca di internet ya, perayaan Natalnya orang Kristen itu goblok nih sama orang lain yang tidak percaya Kristen. Kristen itu pembohong, Kristen itu goblok, tidak manut firman. Alkitab orang ngomong merayakan Natal Carpe Diem. Sebab yang dirayakan oleh Kristen adalah hari Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan yang diperintahkan. Ya, itu di dalam apa konsili gereja pertama di Nicea tahun 325. Salah satu keputusan konsili itu menetapkan hari Minggu Sunday, harusnya hari dewa matahari juga ini, sebagai hari kebangkitannya orang Kristen untuk menghargai Paskah kematian dan kebangkitannya Tuhan pada hari ketiga. Itu tahun 325. Tapi Paus Julius menetapkan Natalnya tanggal 25 Desember. Ya sekarang sudah mendunia, piye meneh. Bahasa Jawa ini kan gitu. Wis kadung. Masa mau Kristen kok bulan Mei, ayo kita merayakan Natalan bulan apa? Bulan Juni. Ayo kan lucu gitu. Baca ya wis ra apa. Sing penting kita mengakui bahwa Yesus sudah lahir ke dunia menjadi daging. Amin. Amin. Masalah dinone wis luwih karo ndak usah menghakimi. Amin. Dirayakan 6 Januari silakan, selawe Januari ora apa-apa. Dirayakan dhisik tanggal 17 Agustus ya ora apa-apa. Habis gimana? Mau salah kaprah sudah. Amin. Nah, sekarang sudah tentang waktu tadi. Kalau saya mengatakan 17 tahun lagi Tuhan datang, itu omong kosong saya atau Alkitab. Bahkan saya beritahu, bukan saya saja yang ngomong. Al-Quran menuliskan dalam surat Al-Maidah
pasal 5 ayat 72 juz 6. Setelah diolah secara numerik, maka diketahui kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut versi saudara kitab Muslim, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, tahun 4 sebelum Masehi. Betul, tahun 4 sebelum Masehi. Mari coba ditayangkan, Mas Aga, ya ini, ya ini saudara kita orang Muslim yang tulis ini. Sebab apa? Dari tahun 4 ini salah satu saksi di luar kita. Luar biasa. Tuhan itu kalau mau pakai menerangi kita, seperti mau membangun tabernakel, orang Mesir disuruh apa? Korban. Amin. Sudah percaya tidak? Boleh tidak? Tadi pagi disaksikan beberapa hamba Tuhan. Ya betul ya Pak ya. Ada orang yang bukan Kristen, pakai istrinya pakai jilbab. Dia itu datang mempersembahkan korban untuk penyelenggaraan ini. Ya saya tidak menilai jumlah. Romo ini untuk membantu anak-anak kegiatan itu loh, kebaktian besok. Waduh, saya bilang mau saya tolak. Terima kasih Pak. Saya buka berapa? 800.000 sudah. Ya coba, ini bukan orang Kristen loh saudara. Kalau dulu Tuhan pakai siapa? Kores. Orang kafir untuk membangun apa? Bait Allah di Yerusalem. Tuhan pakai saudara kita tadi ini dari menganalisa tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Al-Quran. Ini saya. Kalau judulnya menganalisa tahun kelahiran ya Nabi Isa alaihissalam. Angka 144 itu sangat menarik untuk peneliti, pakar ini di bidang numerik. Ya, angka 144 itu suatu angka yang istimewa menurut dia. Dari angka 144 diketahui kelahiran Nabi Abraham, Yakub, Ishak, dan sebagainya. Angka 144 untuk orang Kristen juga merupakan angka yang luar biasa. 144.000 itu menunjuk hari terakhir ketika Israel di Mesir. 400 tahun kali 360 hari satu tahunnya, 144.000 hari. Hari terakhir menyembelih Paskah. Jadi 144.000 itu sama dengan menunjuk kepada apa? Nilainya Paskah, kematian Tuhan. Ya, 144 dapat menganalisa kelahiran Nabi, contohnya Nabi Musa dan lain-lain. Hasil pembagian 144 dibagi 272. Simak surat Al-Maidah, data numerik Quran surat ya Al-Maidah pasal 5 ayat 72. Ya, pasal 5 ayat 72 juz 6. Penghitungannya X tahun 1 sama dengan akar 6 kali 5. 6 itu juznya, 5 itu pasal minus akar 72 plus 6 juznya dikurangi 5 ya. Akar 30 minus akar 72 plus 1 kedapatan minus 4. Jadi tahun 4 sebelum Masehi adalah tahun kelahiran Nabi Isa, Tuhan Yesus Kristus. Sudah bayangkan, ini sudah kita dari Muslim. Kenapa ini perlu? Untuk menentukan kapan dimulainya zaman gereja, berapa tahun zaman gereja. Kalau saudara orang Pentakosta, sudah pasti yakin zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. Amin. Amin. Zaman gereja itu berapa tahun? 2000 tahun. Dimulainya kapan? Sudah tahun 2011. Berarti sudah expired itu. Tak bernatal. Peta zaman. Makanya ditaruh pelan-pelan sama mereka. Yang dulu paling mengklaim dirinya paling mahir dalam peta zaman. Sekarang peta zaman itu ditaruh pelan-pelan. Ganti teologi. Parahnya kalau teologianya liberal, jauh sekali dari firman, jauh dari Roh Kudus. Lebih percaya kepada pendapat para filsuf dengan tesis-tesisnya yang sangat melecehkan keinginan Yesus. Sehingga kita cuma dianggap kitab sejarah.
dengan otak, bukan dengan ilham roh. Nah saudaraku, jadi penghitungannya seperti ini. Tahun 4 sebelum Masehi adalah tahun kelahiran Yesus. Kenapa? Surat Al-Maidah pasal 5 ayat 72 ini berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam atau Tuhan Yesus. Lanjut ya. Nah, tahun selesainya berdakwah Nabi Isa bisa dihitung X tahun ya, 2 kurung sama dengan 72/6 ya. Ini 72/6 ini bukan 72 dibagi 6. Maksudnya ayat 72 juz 6. Paham saudara? Jadi bukan 72 dibagi 6, tidak. 72 atau 6 ini 1 ya. 72 kali 2 kali 1/5. 72 kali 2 144 dibagi 5, 1/5 kali 1/5 29. Nabi Isa Tuhan Yesus selesai berdakwah tahun 29. Selesai berdakwah itu artinya selesai melayani, mati di salib. Terus lanjut ini jadi Nabi Isa Tuhan Yesus X tahun sama dengan X tahun kurung 2 minus X tahun kurung 1 ya. X tahun 2 tadi ketemu berapa? 29. X tahun 1 berapa? Minus 4. Min kali min apa? Plus. Jadi 29 plus 4 33 tahun umur Nabi Isa, dia mati. Ini Al-Quran yang ngomong, jadi saksi. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Saya akan sampaikan kepada saudara. Kalau itu tadi dari sumber lain, saya punya sumber lain tadi. Saudara, asal usul tahun 4 Masehi, sebelum Masehi maksudnya, sebagai tahun kelahiran Tuhan Yesus. Asal usulnya begini. Abad ke-6, kaisar yang namanya Justinian, kaisar Romawi, itu memberi perintah pada seorang rahib bernama Dionysius Exiguus ya, untuk membuat kalender dengan perhitungan tahun Masehi. Karena abad ke-6 Kaisar Romawi sudah menerima apa? Injil lewat pelayanan siapa? Rasul Paulus. Sudah semuanya terima Injil, sehingga Katolik, gereja yang maksudnya gereja yang umum itu menjadi gereja negara. Maka kalender yang berdasarkan tahun Romawi harus diganti dengan kalender Masehi. Masehi itu artinya Mesias, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, artinya Kristus. Jadi tahun Masehi itu tahunnya Mesias, tahunnya Kristus. Ya, tahun Masehi itu tahun kelahiran Yesus Kristus. Tahun 1 Masehi itu tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita manut tahun 1 Masehi, tahun kelahiran Yesus, sekarang sudah tahun 2000. Berarti tabernakel ruang suci luasnya 2000 hasta itu salah. Sudah habis toh tabernakel, makanya banyak orang tabernakel yang meletakkan tabernakelnya, diletakkan jadi tabernakel. Karena tabernakel dibuang, pikirnya sudah expired, angka 2000 luasnya ruang suci sama dengan 2000 tahun zaman gereja, itu sudah expired, sudah 2011, kelewatan Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini mungkin lalu lintas surga bumi semakin sibuk sehingga Tuhan tidak datang-datang. Pikirnya begitu, taruh tabernakel, taruh peta zaman, dianggap kitab sejarah. Padahal tidak demikian. Kenapa? Ternyata Dionysius Exiguus itu membuat kalender dengan perhitungan tahun Masehi itu melakukan kesalahan fatal. Ya, tahun Masehi itu dibuat mengganti kalender Romawi yang berdasar tahun berdirinya kota Romawi. Berdirinya kota Romawi yang disingkat ya AUC, AUC, singkatan dari Ab Urbe Condita, Ab Urbe Condita, AUC, AUC.
Ya, menurut AUC tahun kelahiran Tuhan Yesus yang benar harusnya tahun 749. Harusnya tahun 749. Tapi rahib Dionysius Exiguus ya menempatkan kelahiran Kristus itu pada tahun 753 AUC. 753. Berarti ada selisih berapa? Harusnya 749 yang benar. Tapi dimulai tahun masa itu 753 AUC. Berarti 753 minus 749 berapa? Minus 4. Berarti Tuhan Yesus kelahirannya mundur minus berapa? Berapa tahun? 4 tahun sebelum Masehi. Penulis John Wesley menulis itu juga. Ya, itu penulis kehamaan yang luar biasa. Ya, kemudian sejarawan yang bernama Josephus. Ya, namanya Flavius Josephus juga menuliskan demikian. Saat Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi, umurnya Yesus ya waktu itu baru 6 bulan. Begitu Herodes Agung mati, Yesus dipanggil dari Mesir kembali ke Nazaret, umurnya 6 bulan. Itu tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi tahun 4 sebelum Masehi itu ditetapkan sebagai tahun kelahiran Yesus. Ini penting untuk nanti mengerti waktu bahwa kedatangannya adalah tahun 2029 pertengahan. Ini penting mengerti ini. Ya, sekarang dibaca Injil Lukas pasal 3, mari. Injil Lukas pasal 3. Ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-1 dulu dibaca. Ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, terus dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ya, terus pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, ya, terus datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Terus maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu membaptiskan orang-orang di padang belantara di Sungai Yordan. Itu tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Waktu Yesus dibaptis, kemudian setelah itu puasa berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Dicobai sama iblis menang. Setelah puasa 40 hari, kemudian mulai bekerja. Kira-kira umurnya berapa? Dibaca Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ini setelah dibaptis, puasa, ya. Mari Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, nah, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ayat-ayat di atasnya, setelah dibaptis, penuh Roh Kudus, yang puasa di padang belantara, yang membawa Yesus ke padang belantara itu Roh Kudus. Di sana puasa dicobai iblis dengan 3 percobaan, menang. Setelah itu mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ya, terus adalah anak Yusuf, anak ya. Nah, tadi Lukas 3 ayat 1, ketika Yohanes Pembaptis itu mulai membaptis, ya, itu adalah tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Tahun ke-15. Jadi Kaisar Tiberius memerintah sudah 15 tahun, terhitung sejak dia dilantik. Nah, Kaisar Tiberius dilantiknya kapan? Dia resmi dilantik tahun 14 Masehi. Tapi sebenarnya sejak tahun 11 Masehi, Kaisar Tiberius itu sudah memerintah menjadi walinya Agustus, karena Kaisar Agustus sudah tidak berdaya, sakit. Jadi dia sudah menjalankan pemerintahan. Begitu tahun 14 Masehi mati, kemudian Tiberius secara resmi dia. Tetapi pemerintahannya mulai tahun 11 Masehi.
Jadi kalau 15 tahun Kaisar Tiberius memerintah, Yohanes membaptiskan Yesus, dan Yesus mulai bekerja umurnya 30 tahun. Waktu itu kira-kira tahun berapa? 11 mulai jadi kaisar, ditambah berapa? 15 tahun. Jadi berapa tahun? Tahun 26. Tahun 26 Yesus mulai bekerja, pelayan. Nah, apa cocok coba sekarang? Ya, tahun kelahiran Yesus. Ya. Jadi tahun 11 mulai memerintah, resmi dilantik tahun 14 ketika Kaisar Agustus mati. Tapi dia mulai memerintah. Jadi Kaisar Agustus memerintah di bawah pengakuan begitu, karena sudah sakit-sakitan, sudah berdaya. Lah, waktu Yohanes membaptis Yesus itu adalah tahun ke-15 pemerintahnya Tiberius. Mulai pemerintah tahun 11 ditambah 15, jadi berapa? 26. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Umur 30 tahun Yesus mulai pelayanannya. Berarti 30 ya, dikurangi berapa? 4. Dikurangi 4 berarti tahun berapa? 26 Masehi. Tahun 26 Masehi mulai pekerjaannya. Berapa tahun? Berapa tahun Yesus bekerja? 3,5 tahun. 3,5 tahun. 26 ditambah 3,5 tahun. Pertengahan tahun 29 Masehi, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari. Bangkit 40 hari meneguhkan hati murid-muridnya, kemudian kembali ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, tepat 50 hari setelah kebangkitan. Itu dimulainya zaman zaman Roh Kudus. Amin. Amin. Coba, mungkin sudah punya pendapat. Oh tidak, zaman Roh Kudus itu dimulai waktu Yesus lahir. Cari ayatnya kalau ada. Zaman Roh Kudus dimulai Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Yesus mati, dikubur, bangkit, naik surga, hari yang ke-50 dari Pentakosta, murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka mulai berbahasa apa? Roh. Sejak saat itu pertobatan terjadi. Sekali 3.000 orang dibaptis, 4.000 orang dibaptis, 5.000 orang dibaptis. Semuanya orang Israel. Orang kafir belum. Kenapa? Orang kafir pertama yang dibaptis siapa? Cornelius. 3.000, 4.000, 5.000 itu kemana? Bangsa Israel itu kemana? Baru dibaptis, mungkin main dadu lagi atau gimana? Yang jelas sedikit sekali yang diselamatkan dari Israel. Karena apa? Ya, waktu Rasul Petrus itu ditemui di rumah Simon penyemat kulit oleh utusannya Cornelius. Ya. Sebelumnya Tuhan memberikan penglihatan itu, ada kain yang lompat puncaknya dekat ke langit, di dalamnya banyak binatang Arab semuanya. Ada kucing, ada celeng, ada anjing, RW, BB, B2 dan segalanya. Terus Tuhan katakan makan. Rasul Petrus bilang, oh Tuhan, seumur hidupku bibir ini tidak pernah menyentuh apa yang Tuhan kata makan. Lalu setelah itu ada teriakan, Pak Petrus, dilihat tuh, lihat, ikuti. Ternyata utusannya Cornelius baru sampai di rumahnya Cornelius, ya loh, baru berkhotbah, sudah penuh Roh Kudus, belum dibaptis sudah penuh Roh Kudus. Nah, sekarang gimana? Ya sudah penuh Roh Kudus dibaptis. Begitu selesai baptis bangsa kafir yang namanya Cornelius kembali ke Yerusalem, Rasul Petrus diadili oleh para rasul. Betul tidak? Kita tidak biasa masuk keluar ke rumahnya orang kafir.
Jadi pada saat hari raya Pentakosta itu yang datang berkumpul di situ dari berbagai wilayah itu adalah orang Israel yang tercerai-berai sejak tahun 722 sebelum Masehi. 10 suku yang dikalahkan oleh orang Asyur, dicerai-beraikan seluruh muka bumi. Mereka sudah menjadi warga negara Persia, Medi, menjadi warga. Mereka kembali sesuai adat kembali Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta. Lah mendengar murid-murid berbahasa Roh, mereka bertobat. Tapi bangsa kafir pertama yang menjadi Kristen Cornelius. Nah setelah itu orang Kristen pertama, yang pengikut Yesus pertama disebut Kristen di Antioch. Ya, itu zaman gereja dimulai di loteng Yerusalem. Kurang lebih tahun 29. Maksudnya jangan lain, Yesus aja bangkit 4 hari lewat sesasi lah. Kalau gitu nanti kan saya ngitung dinone, menghitung harinya. Kalau saya menghitung harinya cilaka saya kena murka. But of that day and hour no one knows, not even the angel of heaven, but my Father only. Tentang hari dan jam tidak boleh tahu, tidak seorang pun yang tahu. Amin. 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 Tidak boleh. Amin. Malaikat juga tidak. Hanya Nah kalau saya menghitung 40 hari ke-50 penjara sampai jelimet begitu. Saya cuma menghitung masa season tahun. Amin. Saya tidak menghitung hari atau jamnya, tidak. Itu larangan, betul-betul dilarang. Ya, saudara bisa membaca itu dalam bahasa bahasa aslinya, bahasa Greka. Ya, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Ya, Injil Matius pasal 24 yang ke-36, perhatikan. But of that day and hour no man, no, not the angels of heaven, but my Father. Bahasa Grekanya Peridetes Hemeras. Peridetes Hemeras artinya about yet the day. Ya, Hemeras. Egenes kaites horas. Egenes kaites horas artinya that and the hour, and the hour. Audes oiden, aude. Ya. Hoi enjoy ton kuranon elme ho pater moimos. Jadi di sini dituliskan ya tes hemeras, the day, tentang hari. Hemeras itu hari. Satu hari itu 24 jam hemeras. Ya, kaites horas. Horas itu hour, jam. Tidak boleh seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi saya sekali lagi saya tidak menyelidik tentang apa hari dan jam. Itu haknya Bapa, Tapi yang saya selidik tahun, ya, hari dan jam dengan tahun atau masa itu berbeda dalam bahasa aslinya berbeda. Jadi kalau saudara menyebut ya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga harus saya membaca. Coba dibaca itu ayat 8, ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Ya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu ya, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Terus 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, satu hari sama 1000 tahun sama satu hari. Di sini dituliskannya lain. Ya. Jadi dituliskannya di sini ya, hendet auto me lanteneto humas agapetos. Ya, kemudian disebutkan di sini hoti miahemera. Miahemera itu artinya satu hari. Ya, para kurio hos cilia ete. Ete itu years,
tahun. Cilia ete itu artinya 1000 tahun. Ya. Kemudian Hosebera Mia. Ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi Cilia ete tahun. Dalam Matius pasal 24 ayat 36 tadi tidak mengatakan tahun, tapi hemeras, ya, dan hom, genetik dari kata hemera dan hora. Jadi hari dan jam yang tidak boleh diketahui. Tapi nanti kalau mempelai sudah mendekati saat pernikahan, tahu tidak suatu saat? Pasti. Tahu tidak? Kalau saudara jadi mempelai, sudah mau menikah suatu saat, tahu tidak? Tahu. Pasti tahu. Sekarang taat saja tidak boleh. Sekarang yang diselidiki apa? Tahunnya saja. Kalau ditanya, ya Mbak, kapan menikah? Aduh, dereng pasti Pak. Lah kira-kira kita tahunnya aja. Kira-kira tahun depan. Lah masalah harinya makin pun dilamar. Kalau sudah dilamar, Bapak berbicara sama besan, baru ditentukan harinya. Amin. Ya loh, yang mengerti tentang hari itu Bapak. Betul tidak? Ada orang melamar itu, betul tidak? Iya loh. Tidak mempelai perempuannya sendiri tetapkan hari ini, ngeyel banget. Ya loh, yang menetapkan Bapak sama besan mertua ditetapkan gimana nikahnya. Oh, kalau gitu nanti saja. Agustus, tepatnya tanggal 20 jam sekian, pemberkatan di gereja ini. Baru anaknya diberitahu. Sudah dekat, sudah pasti. Sekarang sudah yakin, sudah pasti jadi mempelai Tuhan. Pasti. Amin. Waduh, prosesnya berat masih. Betul tidak? Prosesnya berat. Saudara akan dilatih, dibajakan, dipersiapkan secara khusus untuk menjadi mempelai. Apalagi masuk tim khusus hierarki. Nah, tadi jadi sekali lagi saya tidak meneliti hari dan jam. Itu bertentangan dengan kitab suci. Yang saya teliti adalah yang tahunnya. Jadi kalau diketahui umur 26, umur 30 tahun Yesus mulai pelayanan. Tadi surat Al-Maidah tadi mengatakan Yesus lahir tahun 4 Masehi. Ya, kemudian pembaptisan Yesus seiring dengan dimulainya pekerjaannya juga tahun 26. Berarti tahun 26 ditambah 4, pas umurnya Tuhan 30 tahun mulai bekerja, 3,5 tahun Yesus mati di kayu salib, pertengahan tahun 29, kemudian zaman gereja. Berapa tahun? Kalau 2000 berarti 29,5 ditambah berapa? Tambah berapa? 2029 Tuhan datang. Alkitab kita tetap eksis. Amin. Tabernakel tetap eksis. Amin. Amin. Peta zaman tetap eksis. Coba tolong tunjukkan peta zamannya yang 4 gesel yang dasarnya adalah penciptaan Genesis. Ini dasar firman nubuatannya, peta zaman, ya, dasarnya penciptaan Genesis. Nah, betul. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini. Hari pertama, ya, diciptakan langit dan bumi. Kemudian hari yang kedua, terang dan gelap dipisahkan. Hari yang ketiga, tumbuhan raya. Hari yang keempat apa? Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, unggas raya. Ikan di laut diciptakan. Ya, hari keenam, binatang di bumi yang melata yang berkaki 4. Hari keenam terakhir sepasang mempelai. Yang pertama Adam dan Hawa, mempelai jasmani diciptakan. Setelah dicipta di Taman Eden dengan pakaian kemuliaan. Pakaiannya Adam apa kalau siang? Matahari. Cahaya matahari itu menyelimuti. Karena tidak ada dosa, nggak ada rasa malu. Yang membuat manusia malu karena apa? Dosa.
Kalau malam diselimuti apa? Bulan dan bintang. Makanya Wahyu pasal 12 mempelai dalam puncak ya kandungannya 9 bulan itu pakaiannya matahari, bulan dan bintang. Matahari itu juga menuju pada zamannya Allah Bapa. Bulan itu zamannya Allah Anak, dari Abraham sampai Yesus mati di kayu salib. Kemudian bintang itu zaman Roh. Matahari, bulan dan bintang dipakai, artinya mempelai itu menjadi penggenap firman nubuatan. Sejak Adam sampai sekarang itu blek-blek prosesnya digenapkan dalam tubuh mempelai. Jadi kalau sudah pengen jadi mempelai, wah buat tenang. Pengen jadi sidang mempelai itu kan berat, tapi menjadi ringan karena Kristus telah menanggung binasa. Amin. Amin. Nah, sudah coba lanjut sekarang ya. Satu hari 2 Petrus pasal 38 tadi 1000 tahun. Ya, mari dikaitkan ini dengan peta zaman. Ya. Peta zaman yang dikaitnya, nah ini peta zamannya Bapak W.H. Pilar. Wah, ini dulu orang Pantekosta sangat luar biasa berbangga dengan. Tapi karena dianggap sudah habis expirednya, sudah tahun 2011 Tuhan belum datang, digulung peta itu, diturunkan dari gereja, tidak dipakai. Beralih ke teologi. Bukan teologi tidak baik teologi itu. Asal teologianya Alkitabiah. Saya juga orang teologi ya. Teologi itu baik. Cuman sayangnya, nah, teologi itu ada juga yang menyimpang. Apalagi yang disebut teologi liberal yang bersifat kontemporer. Isinya cuma filsafat kok. Itu membuat orang yang rohani sangat sedih. Nah, saudaraku, 1 hari 1000 tahun. Jadi kalau 2 hari 2000 tahun. Adam Hawa jatuh, ya jatuhnya kan di sini. Ya loh. Kalau saya terapkan gambarnya seperti ini, penciptaan di sini. Penciptaan mulai jatuh. Belum masuk hari ke-7 sudah jatuh. Nah, 2000 tahun sejak Adam Hawa jatuh ini. Dari Adam Hawa sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun. Ya, Roh Kudus dicurahkan sampai Tuhan Yesus datang 2000 tahun. Ini antar kejadian dan kita zaman ini satu kait-kait. 1 hari 1000 tahun. Jadi mempelai perempuan tercipta hari ke-6 sama ini. Di 2000 hari ke-6. Kalau ini mempelai jasmani, Adam dan Hawa sebagai mempelai jasmani, ini mempelai rohani. Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya tercipta di sini 7 tahun sebelum kedatangannya yang kedua. Diciptakan. Ini yang jadi dasar. Kenapa zaman gereja itu 2000 tahun? Coba sekarang tabernakelnya tayangkan. Nah, dari tabernakel ini, kalau sudah membaca kitab Keluaran pasal 26 dan 27, ya, luas tabernakel ini panjang 100 hasta, utara dan selatan, ya, barat dan timur 50 hasta. Jadi 100 kali 50 sama dengan 5.000 hasta persegi. 5.000 hasta persegi itu bukan untuk 5.000 tahun, yang terdiri dari 2000 tahun zaman anak tadi, tabernakel tadi, 2000 tahun zaman gereja, dan 1000 tahun zaman kerajaan 1000 tahun damai. Ya, 2000 tahun zaman anak ini, wilayah ini, dari pintu gerbang ini sampai pintu kemah, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Ini 2000 tahun. Nah, ini dimulainya Taurat. Ya, dari zaman Taurat ini, sejak ada pengorbanan sampai Roh Kudus dicurahkan 1500 tahun. Dari pintu gerbang ini zaman Abraham sampai Musa itu 500 tahun. Musa dengan 2 loh batu sampai Roh Kudus dicurahkan 1500 tahun. Total 2000 tahun dari pintu gerbang sampai sini. Ya, yang 2000 tahun ini zaman gereja. 10 hasta, 20 hasta, tinggi ruang suci 10 hasta. Jadi 2000 hasta kubik. Ini menunjuk 2000 tahun zaman Roh Kudus, zaman gereja. Setelah itu gereja masuk perobekan tirai terakhir di padang belantara. Yesus datang
masuk kerajaan 7 tahun damai dengan ukuran 10, 10, 10, 11 tahun persegi. Sekarang tak bernakal dikorelasikan dengan ini peta zaman Abraham. Ya, misbah kurban bakar itu zaman Musa, Taurat 500 tahun. Dari Musa sampai Roh Kudus dicurahkan 1500 tahun di zaman Taurat. Ya, sampai Roh Kudus dicurahkan disebut zaman Roh Kudus, disebut zaman gereja. Zaman gereja, ya, yang lamanya 2000 tahun, zaman gereja, zaman Roh Kudus. Sampai mempelai terbentuk, mempelai diusikan di padang belantara dan Tuhan datang yang kedua, itu 2000 tahun. Setelah diusikan di padang belantara, Tuhan datang, ya, yang kedua. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, menyongsong Tuhan di udara, masuk perjamuan malam kain anak domba. Setelah itu memukul bumi dengan perang Armageddon, dan setelah itu masuk kerajaan 7 tahun damai. Ini zaman gereja itu 2000 tahun. Kembali sekarang, X masa, ya, X masa. Nah, posisi kita sekarang di sini. Posisi kita di sini, Desember 2011 ini. Nanti berapa hari lagi? 3 hari lagi. Kita masuk tahun 2012. Tinggal 3 tahun 6 bulan. Kita masuk tahun 2015. 7 tahun panen raya. 7 tahun panen raya. Setelah selesai 7 tahun panen raya, yaitu tahun 2015 pertengahan sampai 2022 pertengahan, kemudian masuk 7 tahun masa kelaparan besar yang Nabi Daniel tuliskan terbagi menjadi 2 bagian, 3,5 tahun peraniaya dan masa antara sampai pertengahan tahun 2029 Tuhan datang. Apa betul pertengahan tahun 2029 Tuhan datang? Alkitab mengatakan, saya punya bukti otentik dari kitab suci. Besok pagi akan saya teruskan. Karena sekarang sudah jam 9, tidak terasa. Amin. Saya mendengar di rendah, perut saudara sudah berkeroncongan. Amin. Jadi besok pagi saya akan sampaikan apa kata Nabi Daniel tentang tahun 2029. Apa kata Nabi Musa tentang tahun 2029 ini? Apa kata Tuhan Yesus sendiri? Yesus sendiri yang berkata tentang tahun 2029. Ada semuanya. Saudara bersabar, besok akan saya sampaikan. Amin.